ittaba'u yang mengikuti, siapa alladzina hum kepada mereka as-sabiqun al-awwalun. Ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Jika dimaknai as-sabiqun awwalun di sini adalah jami as-sahabah, maka di sini berarti periode Nabi dan para sahabat. Ini awwalun as-sabiqun. Kemudian alladzina tabauhum generasi para tabi'in. Walladzina tabauhum ila yaumil qiyamah tabi'in bi ihsanin radhiyallahu anhum. Mengikuti mereka awalun bi ihsan dengan maksimal. Ihsan itu berbuat sesuatu secara maksimal fil amal dalam perbuatan. Kalau para sahabat tidak perlu ada kata bi ihsan. Kenapa? Semua para sahabat itu udulun adil, thiqatun terpercaya. Andaikan ada dosa-dosa yang dilakukan oleh para sahabat, kesalahan-kesalahan, sudah ada jaminan dari Allah diampuni. Apalagi mereka yang veteran perang Badar, perang Uhud, itu sudah ada jaminan surga. Andaikan tergelincir, sahabat ini kan bukan nabi, bukan rasul yang memiliki sifat maksum, masih berpeluang berbuat salah, maka tidak heran dalam sejarah ditemukan sahabat minum khamr, sahabat melakukan beberapa kesalahan tapi ditebus kesalahannya. Ada sahabat yang kemudian terlanjur berzina dan minta disanksi langsung oleh Nabi, padahal tidak ada saksi. Mereka imannya luar biasa, tetapi perbuatan salah itu berpeluang. Ini menunjukkan bahwa pangkat yang tinggi dalam level orang-orang yang muttaqin masih berpeluang berbuat dosa besar. Ada pertanyaan, apakah seseorang yang sudah menjadi waliullah itu berpeluang berbuat dosa? Iya. Tetapi segera kembali, segera bertaubat dan taubatnya nasuhah, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, semoga meridhai Allah, siapa Allah, anhum kepada mereka, atau di sini bukan doa tapi pernyataan bahwa Allah meridhai kepada mereka bi taatihi dengan mentaati Allah. Bentuk keriduan itu dalam bentuk ketaatan. Waradu anhu, dan ridho mereka para sahabat anhu kepada Allah bisawabihi dengan pahalanya. Para sahabat diridhoi oleh Allah dengan ketaatannya, mentaati Allah, dan para sahabat pun ridho kepada Allah dengan pahala yang mereka peroleh dari Allah. Maka ini dua pangkat yang sama-sama istimewa, berbeda ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Di sini di tafsir dijelaskan Allah ridho kepada mereka bagaimana? Terlihat pada ketaatannya. Bagaimana para sahabat ini taatnya luar biasa kepada Allah. Dulu sebelum turun larangan minum khamr masih bertahap. Semula hanya menjelaskan mafsadatnya. Sehingga para sahabat ada yang secara inisiatif berhenti sebelum ada perintah. Baru turun penjelasan tentang khamr itu ada keburukannya, ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih besar. Nah, sahabat yang peka dengan kalimat ayat yang turun itu, ya berhenti seketika. Kalimat ini tidak menyatakan larangan, maka para sahabat yang lain pun masih ada yang minum khamr. Sampai kemudian ada larangan minum khamr di waktu tertentu.
ketika mendekati waktu sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Maka mereka yang masih terbiasa minum khamr memilih minum khamrnya setelah imajinasi surga, sehingga bikin rumah di bawahnya ada kolam, ada aliran sungai. Dan itu dibangun di masa-masa dinasti Umawi, dinasti Abbasiyah. Bagaimana peradaban Andalusia? Andalusia ini istana dibangun di atas aliran sungai, sehingga di dalam istana itu ada berbagai aliran sungai yang terus mengalir. Ada pancuran, yang pancuran ini didesain khusus. Setiap pancuran itu menunjukkan jam. Jadi kalau keluar dari lubang yang satunya berarti jam sekian. Itu teknologi zaman dahulu. Umat Islam sudah mencapai puncak kejayaan itu. Dari mana? Dari kecerdasan yang juga berpadu dengan kesalehan, keimanan. Wa fi qira'atin bi ziyadati min, dan dalam riwayat yang lain ditambah min. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, kekal abadi fiha, selamanya mereka, fiha di dalam jannat surga, abadan selamanya. Ini menunjukkan bahwa ahli surga nanti berada di surga abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim. Demikianlah al-fawzu, itu al-fawzu keberuntungan, al-azim yang agung. Itulah keberuntungan yang agung. Wa mimman haulakum, dan ialah dari orang haulakum sekitar kamu sekalian. Ada. Ya ahlal Madinati, wahai penduduk negeri Madinah, minal a'rabi, dari kalangan a'rab, orang-orang dusun, orang-orang pedalaman, atau orang-orang yang badui yang tinggal jauh dari perkotaan. Munafikun, adapun orang-orang munafik. Ka Aslam wa Asja wa Ghaffar wa Ghifar, ya. Seperti Bani Aslam, Bani Asja, Bani Ghifar. Wa min ahlil Madinati, dan sebagian, dan ialah sebagian dari penduduk Madinah, munafikun aydan, adapun orang-orang munafik juga. Maradu, yang berkeras hati, alan nifaki, atas kemunafikannya. Lajju fihi, berkeras hati, fihi, dalam kemunafikan. Jadi marad itu terbiasa dan terus menerus. Maradu ala nifaq, terus menerus atas kemunafikannya. Berarti apa? Lajju fihi, berkeras hati. Wastamarru, dan terus menerus. Ada orang sekali nifaq dapat teguran bertobat. Nah, ini bukan munafik yang dikatakan oleh Al-Qur'an, ya. Ini nifaq-nifaq yang bisa menjangkit orang yang ahli maksiat. Jadi kalau hari ini ada istilah si fulan munafik, ya munafiknya sebatas dia melakukan dosa-dosa itu. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang dikatakan munafik pada Rasulullah, berarti hatinya kufur, menyimpan kekufuran. Hanya tampilan luarnya saja seperti kaum muslimin, ikut sholat, ikut berkumpul dalam perkumpulan mereka, tetapi hatinya menyimpang, menyalahi Rasulullah SAW. Dan mereka selalu khawatir, cemas, khawatir turun ayat Al-Quran menceritakan kebobrokan hati mereka, kerusakan, keburukan perilaku batin mereka, seperti yang sudah disebutkan beberapa ayat yang terdahulu. La ta'lamuhum, tidak mengetahui kamu wahai Nabi, hum, kepada mereka.
Khitab lin Nabi ini adalah objek arah pembicaraannya kepada Nabi. Wahai Nabi, engkau tidak tahu mereka. Mereka itu ada orang munafik di kalangan penduduk Madinah. Nahnu na'lamuhum. Kamilah na'lamu yang mengetahui siapa kami hum kepada mereka. Nabi tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Dan ini terbukti informasi khusus Allah berikan kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan informasi ini kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulillah. Ini bagian intelijennya Rasulullah yang tahu daftar nama. Na'tuhu ini naatnya. Naat dari wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Naat dari mubtada, dan orang yang lain yang menyadari mengakui terhadap dosa-dosa mereka. Mana khabarnya? Wal khabaru, dan adapun khabarnya khalatu ialah mencampur aduk atau mencampur siapa akharuna tarafu bidzunubihim itu amalan salihan, akan amal yang baik, wa huwa jihaduhum qabla dzalik, wa huwa adapun amal saleh itu adalah jihad mereka sebelum hal tersebut, au i'tirafuhum atau pengakuan mereka bidzunubihim terhadap dosa-dosa mereka, au ghairu dzalik atau selainnya. Wa akhara sayyi'an, dan amalan yang lain yang buruk dicampur antara amal saleh dan amal buruk. Sekali waktu berbuat baik, sekali waktu berbuat buruk. Wa huwa takhallufuhum, wa huwa adapun akhar sayyi'an, perbuatan lain yang buruk adalah takhallufuhum, menyalahinya mereka, tidak ikut serta perang bersama Nabi, tetap tinggal diam di Madinah. Asallahu ayyatuba alaihim, asa boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala ayyatuba memberikan taubat alaihim atas mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Nazalat turun ayat ini, wa qaumun akharuna ini, wa akharuna a'tarafu bidzunubihim, turun pada siapa? Fi Abi Lubabah, pada sahabat Abu Lubabah, wa jama'atin, dan sekelompok sahabat, ada sekitar 4 orang, authaqu anfusahum, mengikat diri mereka dengan tali. Authaqu ini mengikat tali, anfusahum diri mereka, fi sawaril masjid, di pilar-pilar masjid, ustuwanah. Dulu pilar Masjid Nabawi itu menggunakan pohon kurma, bukan semen atau beton ya, bukan cor-coran. Lamma balaghahum ma nazala fil mutakhallifina, tatkala turun sampai kepada mereka ayat yang menerangkan tentang al-mutakhallifin, orang yang menyalahi, tidak ikut perang. Wa halafu, dan bersumpah mereka, la yahilluhum, tidak melepas mereka, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallahum, maka melepas Nabi hum kepada mereka, lamma nazalat, tatkala turun ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah wahai Nabi min amwalihim, dari harta mereka itu, orang-orang yang menyalahi perintah tidak ikut perang ke Madinah, tetap tinggal di Madinah, tidak ikut perang ke Tabuk. Ambillah dari mereka itu harta, sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan apa sedekah itu, hum kepada mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan apa sedekah itu kepada mereka, biha, dengan sebab sedekah itu, min dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Atau di sini tutahhiruhum, engkau Nabi
Engkau Nabi membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan engkau Nabi membersihkan mereka, mensucikan mereka biha dengan sedekah. Jadi Nabi yang mengambil harta sanksi itu, sanksi tidak ikut perang tanpa alasan, tanpa udzur syar'i, diperintah untuk dimintai sanksi. Nah, pengambilan sanksi berupa sedekah uang itu harta yang dilakukan oleh Nabi untuk mensucikan mereka, membersihkan diri mereka dengan sedekah itu dari dosa-dosanya. Dosa-dosa tidak ikut perang tanpa alasan yang dibenarkan. Fa akhadha thulutsa amwalihim, maka mengambil Nabi sepertiga harta mereka, wa tasaddaqa biha, dan mensedekahkan siapa Nabi biha dengan sedekah itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang punya salah besar masih bisa diterima taubatnya dengan apa? Bersedekah. Tebuslah dengan sedekah. Dalam peristiwa yang lain, ada seorang wanita mengaku berzina kepada sahabat Abu Hurairah untuk disampaikan kepada Nabi. Sahabat Abu Hurairah cemburu ini. Tidak bisa, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Engkau sudah melakukan dosa besar. Ditinggal pergi sambil menahan marah. Wanita solihah mestinya tidak seperti itu. Wanita yang beriman mestinya tidak sampai melakukan zina. Cemburu atas agamanya. Nah, sementara wanita ini sudah merasa tidak ada harapan gara-gara ucapan Sayyidina Abu Hurairah tadi itu. Nangis pulang. Di tengah perjalanan Sayyidina Abu Hurairah sadar, kenapa saya mengatakan seperti itu tadi, padahal saya belum konsultasi kepada Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Kok saya sudah sok tahu memberitahu keputusan atas dasar pikiran saya sendiri. Datanglah kepada Rasulullah di waktu subuh menceritakan kejadian semalam. Semalam ya Rasulullah, ada orang ingin sowan kepada panjenengan. Namun urung, tak jadi. Disampaikanlah persoalannya kepada saya. Wanita itu mengaku telah berzina dan punya anak, dari anak perzinahan itu dibunuh. Jadi dosanya berlipat-lipat, sudah berzina, punya anak di luar nikah, dibunuh anak hasil berzinahannya. Nah, apa yang terjadi? Saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, menghukumi orang itu sudah tidak bisa diampuni oleh Allah. Aina anta ya Abu Hurairah? Engkau di mana memahami ayat? Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mengampuni sebesar apapun dosanya asalkan walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak melanjutkan, tidak terus-menerus melakukan dosa itu, berhenti total. Nah, disampaikan betul ayat itu. Cara tebusannya yaitu tadi, mensedekahkan hartanya. Disampaikan keesokan harinya setelah dicari seharian penuh dari pagi sampai petang, keliling kota Madinah. Lorong-lorong Madinah dicari semua. Ya, Madinah zaman dulu adalah lokasi area Masjid Nabawi sekarang itu. Pelatarannya, pagarnya, itu dulu kota Madinah di zaman Rasulullah. Rumah-rumah sahabat di situ. Jadi seharian masuk lorong mencari wanita yang kemarin dijumpainya. Tak ketemu. Saking bingungnya Sayyidina Abu Hurairah, terlihat dari raut wajahnya. Sehingga anak-anak kecil, putra-putranya para sahabat itu mencandai Abu Hurairah. Abu Hurairah gila, Abu Hurairah gila. Karena kayak orang bingung, nyari seharian, merasa bersalah. Keluar masuk gang. Ya dianggap gila sama anak kecil. Abu Hurairah majnun, Abu Hurairah majnun. Tak peduli, pokoknya saya harus menemukan orang itu. Dan setelah petang hari, ketemu di tempat yang kemarin. Bahagianya. Absyiri, berita gembira untuk Anda wahai wanita. Rasulullah menyampaikan ayat begini-begini. Masih ada kesempatan. Nangis bahagia. Kalau kemarin nangis merasa tidak ada harapan, hari itu nangis bahagia, merasa ada harapan. Lalu berkata, wahai Abu Hurairah, saya memiliki kebun kurma sekian hektar, sekian luasnya. Semuanya akan saya sedekahkan. Saya wakafkan untuk kaum muslimin. Jadi masih ada kesempatan.
Sebesar apapun dosa itu, tebuslah dengan sedekah, tebuslah dengan amal soleh. Wassalli alaihim, dan doakanlah wahai Nabi kepada mereka, i'udulahum, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu sakanun, rahmat, menjadi penenang lahum, bagi mereka. Wakila tuma'ninatun, dan dikatakan bahwa sakan itu adalah tuma'ninah, ketenangan hati, biqabuli taubatihim, dengan diterima taubatnya mereka. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ini kalau dibaca di hadapan dorihahnya Rasulullah, mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ya, Mekah Madinah, ini baca di depan Rasulullah. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Insyaallah didoakan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu sebaik-baik orang yang menyambut sambutan. Kalau ada orang mengakui dosa-dosa dan minta didoakan kepada Rasulullah, Rasulullah akan mendoakan. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadihi, al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا المصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.